Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya kita sehat semua. Kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Selamat datang untuk Bapak. Bapak sudah sampai di sini pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, bersuka cita, kita puji dan sembah Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah.
kebaktian hari ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat saya persilakan. Tema ibadah kita pada pagi hari ini tentang pengudusan dan pemurnian. Sebagai nats pembuka ibadah kita diambil dari Mazmur 105 ayat 4. Demikian bunyinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nanti itu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji Sabdanar Mawoni. Sebentar lagi kita akan mengakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakukan dosa-dosa kita. Tapi sebelumnya kita iringi dengan lagu pujian Seputih Bulu Domba. Lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapanmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Kalau dosaku merah tak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni.
saudara sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mengakukan dosanya terlebih dahulu di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Datang bersujud di kaki kebesaran-Mu. Memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hidup kami. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Sungguh besar anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Hingga kami layak berada di hadapan-Mu untuk memohon ampun. Jika kami mengingat pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami, bahkan hanya untuk memohon ampun pun ya Tuhan, kami tak layak di hadapan-Mu. Tapi seperti yang kata Tuhan ya Bapa, biar dosa kami merah semerah kain kesumba ya Bapa. Dengan Engkau ya Tuhan, maka akan bisa jadi putih seputih bulu domba. Tuhan, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Sehingga kami masih layak berada di hadapan-Mu, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib ya Tuhan. Sehingga kami dapat ditebus dari kebinasaan. Tuhan tolong kami, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, agar apa yang kami lakukan layak berada di hadapan Bapa dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa pengampunan dosa kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Demikian bunyinya, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Syukur pada Allah. Mari kita bersukacita, memberikan salam pada kanan kiri kita, dan dengan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di
Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca bacaan berresponsoria yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Kita akan membaca secara bergantian. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, Mencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11 mari kita baca bersama-sama. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian bacaan pertangkapan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pendeta di Samanahoni. Mari kita iringi dengan pujian berhembuslah Roh Kudus.
Sekarang kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan bersama. Mari Allah Bapa, berikanlah Roh-Mu yang kudus, roh kebangunan rohani yang akan mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami mendapatkan pesan Tuhan secara spesial pada hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Mari kita membuka Ibrani 12. Saya akan membacakan ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Ibrani pasal ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemuliaan ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Semuanya baik? Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya yang kurang baik, ada beberapa sariawan di dalam mulut saudara. Sedikit sulit untuk mengucap. Selamat datang juga pada beberapa rekan-rekan kerja dari kelas Priangan yang sengaja datang lebih pagi untuk ibadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Saudara, tema kita hari ini Roh Kudus, pengudusan dan pemurnian. Apa yang kita jadikan sebagai parameter, ukuran untuk mengukur kualitas orang Kristen? Ukurnya seperti apa? Apa yang kita pakai? Ada orang mengukur kualitas kekristenan berdasarkan rajin tidak rajin ke gereja. Ada yang mengukur, terlibat dalam pelayanan. Dulu dia tidak rajin. Wih, sekarang aktivis. Mantap, menyala bang.
Ada yang bilang, oh dulu dia pelit sekali. Pelit dari sononya. Tapi sekarang suka memberikan derma. Mantap. Ada yang menilai, dulunya dia apatis, tapi sekarang menjadi majelis. Penatua gereja, mantap sekali, saudara. Itulah cara kita mengukur. Salahkah itu? Tidak salah, saudara-saudara. Tapi itu bukan ukuran primer. Ukuran primer, kualitas seorang Kristiani adalah bagaimana dengan tingkat kekudusannya. Itu lebih penting dari segala-galanya. Apalah artinya kita berkunjung ke panti asuhan tapi hidup kita penuh dengan kotoran. Apalah artinya kita bisa berkhotbah, bisa memimpin liturgi, bisa main musik, tapi hidup kita tidak beres, tipu sana, tipu sini. Apalah artinya kita berikan banyak derma kita, memberikan 1/2 dari 1/10, 1/50, bahkan 90 yang kita capai. Tapi kita capai dengan cara yang tidak halal. Haram, men. Tidak ada artinya. Maka parameter terpenting adalah kekudusan. Itu sebabnya Ibrani 12 berkata, kejarlah kekudusan. Ada yang tahu alasannya? Ini udah kita baca tadi. Saya udah baca tadi. Kejarlah kekudusan. Sebab lupa bawa telinga. Ibrani 12 ayat 14. Boleh sekali lagi ditampilkan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kekudusan di dalam hal ini. Karena itu saya berharap ini menjadi fokus dari hidup kita, saudara sekalian. Fokus dari hidup kita. Pengudusan, pemurnian, ini bukan sekedar setiap saat kita datang pada Tuhan. Tuhan, I'm sorry Tuhan, saya gagal lagi, saya berbuat dosa lagi, saya curang lagi. Itu salah satu ritual yang bisa kita lakukan. Setiap minggu kita lakukan hal seperti itu. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ada komitmen, ada janji di hadapan Allah untuk belajar semaksimal mungkin hidup benar di hadapan Allah. Kalau nggak ada komitmen untuk hidup lebih baik, lebih layak di hadapan Allah, bahaya saudara, bahaya. By the way, sejauh ini kita sudah sekian tahun jadi Kristiani. Sebagian besar di antara kita adalah aktivis gereja. Tapi seberapa jauh tingkat kekudusan kita? Kalau saya bilang 1 sampai 10, tentu barangkali ada 1-2 yang sudah sampai 10 di sini ya. Oh, saya kasih diskon sedikit sekarang. 9. Belum? Diskon 1 lagi. 8 sekarang. Belum ada juga. Tadi berapa tuh? Sekarang 7. 6. 5. Jangan khawatir rekan-rekan penatua Priangan. Jemaat sini semuanya humble. Rendah hati semua. Tidak ada yang mau mengaku. Saudara sekalian, kekudusan bisa menjadi persoalan dalam hidup kita. Ada sejumlah isme, konsep, dan mungkin juga ajaran yang kalau kita salah mengerti, itu bisa mengarahkan kita menjadi orang Kristen yang sembrono. Orang Kristen yang tidak bersedia memikul salib, menyangkal diri, ogah-ogahan, bahkan juga tidak takut pada Tuhan. Saya ulangi lagi kalimat ini saudara. Ada beberapa ajaran kalau kita salah menangkap, ada beberapa konsep kalau kita salah menangkap dengan bijaksana, itu berpotensi membawa kita menjadi orang Kristen yang hidupnya sembrono.
Tidak bersedia menyangkal diri, maunya apa saja itu yang dia lakukan. Ogah-ogahan, bahkan tidak takut pada Tuhan. Sejauh ini apakah ada di antara kita yang hidupnya sembrono? Mau yang baik dilakukan, yang tidak baik juga dilakukan. Yang tidak bersedia menyangkal diri, semoga tidak ada, saudara. Kalaupun ada, mari kita belajar bersama-sama untuk menyelesaikan hidup kita. Sebab tertulis dengan jelas apa yang ada di depan kita. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Ada beberapa ajaran, mari kita simak. Saudara, yang pertama adalah kita mencari pembenaran dengan kata, ya Tuhan tahulah kelemahan saya. Saudara pernah mencari pembenaran seperti itu? Ya, namanya juga manusia, pendeta juga manusia, majelis juga manusia, Kristen juga manusia. Ya, semua orang bisalah di dalam kelemahan. Ya, Tuhan juga tahulah kita bukan malaikat. Malaikat saja jatuh, apalagi kita. Semua orang juga begitu. Itulah konsep yang kita jadikan pembenaran. Bahkan dulu pernah dengar ada yang bilang begini, ya kami keluarga besar memang lemahnya di situ. Saya begini karena papa saya, engkong saya juga begitu. Jangan-jangan memang dari sononya sudah begitu. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Kalau memang dari sononya sebegitu, yang salah siapa? Engkongnya, sononya itu maksudnya Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan yang buat saya begitu, Tuhan yang buat keluarga saya begitu. Apa betul? Apa boleh kita berbuat seperti ini? Kita yang gak beres, sono yang salah. Tidak benar saudara sekalian. Betul, semua orang ada kelemahannya. Betul, Tuhan tahu kelemahan kita. Tetapi jangan lupa saudara, tuntutan Allah selalu maksimal. Tuntutan Allah adalah terbaik. Dia tahu kita tidak sempurna, tapi apakah Anda tahu apa tuntutan Tuhan? Hendaklah engkau sempurna sama seperti aku sempurna. Dia tahu kita tidak sepenuhnya kudus, tapi apakah Anda tahu apa tuntutan Tuhan? Kuduslah kau sebab aku kudus. Ini wajar saudara. Justru menjadi tidak wajar kalau Allah membenarkan ketidakbenaran kita. Menjadi tidak saleh, menjadi najis. Kalau Allah yang kudus menurunkan standarnya, mengizinkan oke lah. Memang kamu manusia lemah, gak apa-apa, go ahead silakan. Mau ambil istri orang boleh, mau ambil nenek orang, ambil. Mau ambil mobil orang, oke, silakan. Gak beres, gak mungkin. Tuhan punya standar yang sangat tinggi. Saudara kita sebagai manusia yang lemah, kita juga mempunyai standar yang cukup tinggi, bukan? Betul gak saudara? Betul gak? Terutama menyangkut moralitas. Betul ya? Yul, suami sempurna apa tidak? Ngomong aja, dia gak akan marah. Sempurna apa enggak? Takut kelihatannya, tertekan ini kayaknya ya. Enggak lah ya. Setuju ya, suami gak sempurna ya. Abang Hores, Koko Hores, itu Yuli sempurna apa enggak? Wih, berani, gak tertekan itu ya. Artinya apa? Sama-sama tidak sempurna. Menurut saya ya, manusia yang tidak sempurna itu berpotensi untuk jatuh dalam semua dosa. Ya kan? Tidak sempurna namanya kan ya? Oke. Nah, karena kita tidak sempurna, kita bisa terjatuh dalam segala dosa. Boleh enggak Hores ngomong begini pada istrinya? Yul, kita kan sama-sama manusia tidak sempurna kan ya, sama-sama orang berdosa. Ya karena saya orang berdosa, saya jatuh dalam dosa nih. Apa dosa kamu? Saya lagi jatuh cinta sama janda sebelah. Ibu Yuli, apa jawaban Anda dengar suamimu ngomong begini? Oh enggak apa-apa, pergilah dengan damai.
Berbuatlah sesuai hatimu. Nggak akan ada. Kalaupun ada itu nggak normal itu. Agak lain. Yang normal. Apa? Kamu ya? Pasti itu. Cicimu juga begitu. Tanya tuh. Cicimu ada situ. Nih kita nggak sempurna nih. Boleh ya aku menikah satu lagi? Apa jawabannya pendeta? Pergilah dengan damai. Lakukanlah apa sesuai ke hatimu. Gak mungkin lah. Saudara, saya katakan apa? Kita sebagai manusia yang lemah, kita tetap mempunyai standar yang tinggi terhadap pasangan kita. Apalagi Tuhan. Jadi tidak ada pembenaran bagi kita untuk mengatakan, ya Tuhan tahulah kelemahan saya. Stop, saudara. Pertama. Yang kedua, begitu ada orang menegur kita, kadang-kadang kita menutup mulutnya dengan kata, jangan menghakimi. Itu ada ayatnya tuh, Matius pasal 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi. Saudara, dengan kata-kata jangan menghakimi, itu berarti kita sedang menolak orang yang menegur kita. Siapa lu menghakimi saya? Kamu tahu nggak Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi. Saudara, padahal yang Yesus maksudkan adalah janganlah menjadi hakim yang munafik. Kuman di seberang sana kelihatan, tapi gajah, balok yang besar tidak kelihatan dalam diri kita. Itu yang tidak boleh kata Tuhan Yesus. Jadi kita jangan begitu mendapatkan teguran dari orang lain, kita ingat kata-kata Yesus, jangan saling menghakimi. Ya. Ini seringkali terjadi di antara para rohaniwan, kan suka begitu kan ya. Kalau ditegur, kita karena tahu ayat ya, langsung kita kutip, jangan saling menghakimi. No, saudara sekalian, itu bukan pembenaran. Yang kedua dan ketiga, saudara. Nah, ini saya akan mengulas secara teologi ya. Karena itu siapkan diri, kalau perlu turun dulu minum kopi yang kental, saudara. Karena ini pelajaran yang berikut ini agak sedikit jelimet. Kalau hilang konsentrasi, bisa-bisa nggak dapat surga ini, saudara. Bisa-bisa nggak dapat apa-apa pada hari ini. Nah, ajaran ketiga adalah ini ada hubungan dengan khotbah minggu pertama. Sekali selamat, selamanya selamat. Sekali dikuduskan, selamanya kudus. Wow, saudara, ini keren banget. Ini keren banget. Tapi ini ajaran kalau dipelintir itu bisa menyebabkan sebagian orang Kristen hidupnya tidak tertib, sembrono, bahkan tidak takut akan Allah. Mari kita tinjau beberapa ayat yang memberikan petunjuk bahwa sekali selamat selama-lamanya, sekali kudus selama-lamanya. Buka slide yang saya tampilkan. Pertama adalah Ibrani 10. Oke, mari lihat saudara. Penulis Ibrani berkata, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi perhatikan kata-kata dikuduskan satu kali untuk selamanya. Ini orang Kristen senang banget saudara-saudara. Barangkali karena ini juga seseorang ya di Singapura membuat gereja aliran namanya Hyper Grace, saudara sekalian. Nah, oke. Nah, yang berikutnya kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 28. Oke, ini kata-kata Yesus ya. Mari simak saudara. Aku memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Pada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Keren gak nih saudara? Keren ya? Dan Yesus tambahkan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, keren banget saudara. Sekali dikuduskan, selamanya kudus. Sekali selamat oleh Yesus, selamanya diselamatkan. Oke.
satu bagian lagi, ini adalah jabaran Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8. Nah, sedikit panjang, lihat kata-kata ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah. Lanjut. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, kesimpulan yang menarik adalah dari 3 bagian ayat ini membuat orang-orang menjadi begitu yakin bahwa di dalam Tuhan sekali selamat seterusnya, sekali dikuduskan akan seterusnya. Wow, saudara sekalian, ini juga yang menjadi keyakinan gereja-gereja Reform, saudara, gereja Calvin, dan itu juga menjadi keyakinan gereja kita aliran Calvin. Ajaran ini kalau tidak dipahami dengan lebih baik, itu bisa membuat kita terpleset, saudara. Kita bisa menjadi orang Kristen yang sembrono, hidup tidak beres. Kenapa? Ya udah selamat ini. Oke, nah sekarang mari kita tinjau, saudara. Ini betul, betul. Tapi jangan lupa, ada istilah syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa maknanya? Saudara-saudara sekalian, Yesus bilang, aku berikan hidup kekal, dan tidak seorang pun yang akan mengambilnya dariku. Yes. Itu berarti apa? Yesus pasti bisa menyelamatkan. Kalau Yesus menyelamatkan, tidak ada yang bisa membuatnya binasa. Redaksi yang lebih kurang sama itu di dalam tulisan Paulus dalam Roma pasal 8 ini. Kalau kita sudah dalam Kristus, tidak ada yang bisa membuat kita binasa gitu loh. Paham gak saudara sekalian? Paham gak ini? Nah, contoh sederhananya begini. Oke, kalau saudara katakan dari gereja luar, sudah nyaman di sini kebaktian, lalu ingin atestasi. Bu Diana misalnya ya, Bu Diana atestasi. Pada waktu atestasi surat masuk dan dipelajari dan kemudian MJ setuju dan diumumkan, Ibu Diana langsung jadi anggota kan? Betul ya Bu? Apakah setelah itu tiap minggu harus daftar ulang? Perlu enggak? Ingat saya waktu sekolah SD dulu ya, sebelum masuk sekolah pergi daftar. Sampai lulus kelas 6 enggak daftar lagi. Zaman sekarang aja ini ya. Halo guru-guru terutama sekolah swasta ya. Setiap tahun ada daftar. Enggak habis-habisnya ya. Naik kelas 2 daftar lagi, kelas 3 daftar lagi. Gara-gara kenapa ya Bu? Yang punya Sinjon ini. Kenapa ya daftar lagi ya? Kayaknya karena ada bayarannya kali ya. Betul gak sih? Di negeri daftar ulang gak? Siapa yang sekolah negeri? Sekarang enggak, sekolah negeri masih daftar ulang gak? Kenapa gak daftar ulang? Gak ada bayarnya Bu. Maaf ya. Enggak, itu urusan sekolah. Saudara, yang saya mau katakan begini Bu Diana. Pada waktu Ibu Diana ajukan aplikasi atestasi, disahkan, maka Ibu gak perlu daftar ulang selamanya. Selamanya Ibu menjadi anggota sini. Tapi satu saat misalnya ibunya merasa gak nyaman, lalu Ibu Diana kirim surat, saya minta pindah ke gereja sebelah. Nah, apakah itu berlaku selamanya?
Halo? Maka selamanya itu sudah tidak berlaku lagi. Ini syarat dan ketentuan. Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan? Tidak ada yang bisa mengambil dariku sejauh kita di dalam Tuhan. Dan perhatikan apa kata Paulus di dalam suratnya ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Semuanya itu eksternal. Baik itu pedang, kematian, dan apapun. Dan Paulus tidak membahas kalau dia mengundurkan diri. Saya akan sampaikan pada ayat yang lain untuk dikomparasikan dengan ayat ini. Membuat kita lebih paham saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita hanya membaca ayat ini, teksnya seperti ini, tapi makna di belakang teks itu tidak kita baca dengan baik, sehingga kita menjadi misleading saudara sekalian. Oke, nah mari kita lihat lebih lanjut. Sekarang Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu kata Kristus. Ada kontras di sini. Dia katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Tetapi orang yang bertahan, ini syarat, saudara-saudara. Ini syarat. Nah, lebih lanjut lagi. Ibrani 3 ayat 14. Mari lihat ya. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Sudah atau belum? Sudah dapat belum? Karena seringkali orang-orang Calvin ya kita-kita ini, kalau ada orang yang pergi itu dianggap belum dapat. Mari lihat saudara-saudara. Kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Nah, ada kontras. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Ini syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara-saudara. Jadi kita tidak hanya bisa hanya membaca, Yesus bilang, aku berikan hidup kekal. Seorang pun tidak akan merebut. Kita tidak boleh hanya membaca ketelanjangan, kemiskinan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Yesus. Baca ini saudara, baca ini. Ini Ibrani 3. Nah sekarang saya berikan contoh kasus. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Nah, saudara saya sudah jelaskan bagian ini beberapa kali dan saya harap saudara menangkap intisarinya. Galatia adalah jemaat yang diinjili oleh Paulus dan kawan-kawan. Dan mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bukan sekedar Kristen-Kristenan. Saking mereka mencintai Tuhan dan respek kepada hamba Tuhan, Paulus sampai berkata demikian. Kalau memungkinkan, engkau kalian telah mencungkil biji matamu dan memberikannya kepadaku. Itu artinya apa? Ini bukan Kristen kaleng-kaleng, saudara. Kristen serius. Tapi begitu Paulus pergi, datanglah pengajar-pengajar palsu yang mengatakan, kalau kalian mau masuk surga, nah cukup loh hanya beriman pada Yesus. Kamu harus balik ke perjanjian lama, lakukanlah ritual dan sebagainya. Nah sekarang Paulus mendengar kejadian seperti itu, dia tulis surat kepada orang-orang di Galatia. Nah di antaranya dia bilang begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, apa risikonya? Perhatikan yang saya highlight warna biru. Terbacakah? Ini bukan soal kesehatan ya, sunat itu. Tapi artinya ritual, ibadah perjanjian lama. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Lebih dalam lagi dia bilang apa? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Saudara mengerti apa artinya lepas dari Kristus? Halo?
Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. See? Halo? Saudara menangkap intisari yang saya sampaikan? Kalau kita berkeyakinan sekali selamat, seterusnya selamat. Wow. Kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Sembrono. Ogah-ogahan. Lihat tuh ayat-ayat seperti ini. Gak main-main loh saudara. Gak main-main. Kita seolah-olah mendapatkan pembenaran oleh ayat-ayat yang menjamin keselamatan kita. Sehingga kita lepas tangan begitu saja. Lihat ayat-ayat seperti ini. Saudara. Gak main-main loh saudara. Ibrani 10 ayat 38. Sekarang tugas saudara membacanya. Saya yang di highlight warna merah nggak kebaca ya? Oh sekarang udah kebaca. Baca bersama-sama sekarang. 1, 2, dan 3. Perlu ambil S1, S2, S3 teologi untuk memahami ayat ini? Perlu? Nggak perlu kan? Orangku yang benar akan hidup. Tentu saja maksudnya hidup kekal ya. Oleh iman kepada Kristus konteksnya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ayat ini tidak perlu ada. Kalau ungkapan Yesus, tidak seorang pun yang merebut padaku. Kelaparan, ketelanjangan tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Sekali kudus, selamanya kudus. Kalau itu betul-betul seperti itu makna teksnya, maka ayat ini tidak perlu ada. Saudara paham? Karena ayat ini ada saudara, maka kita perlu berhati-hati menafsirkan, memahami apa yang Paulus maksudkan di dalam kalimatnya Roma pasal 8 itu. Jadi bisa mengundurkan diri loh. Ya kan ini eksplisit nih saudara. Artinya apa? Mulai sekarang kita perlu ekstra hati-hati. Jangan kita merasa udah selamat ini mau lakukan apa saja. Welcome. Bahaya saudara. Bahaya. Dan yang sekarang keempat. Ajaran apa itu? Allah baik. Allah baik. Nah. Alkitab kita memang menyatakan Allah baik. Tetapi Allah yang baik itu juga kadang-kadang kalau kita tidak mengerti secara komprehensif, secara menyeluruh, itu bisa membuat kita jadi orang Kristen yang sembrono. Hidup di dalam ketidakberesan. Allah baik ini, apapun dosamu, welcome. Tadi ayat yang kita baca ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ayat betul saudara-saudara, dia akan mengampuni kita. Itu sebabnya kita juga pahami dia bahwa Allah pengasih dan pengampun. Tapi jangan lupa saudara, kebaikan Allah itu tidak meniadakan keadilan Allah. Waspada itu. Kebaikan Allah tidak meniadakan keadilan Allah. Tuhan itu baik, tetapi tetap ada batas toleransi. Ada batas kesabaran. Dan kalau Allah sudah selesai pada kesabarannya, maka dia bisa menyatakan murkanya. Maka jangan heran ya, dalam pengantar surat Roma pasal 1 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran. Allah menyerahkan mereka. Kenapa? Allah sudah selesai. Sudah tuntas ya. Nah karena itu ada beberapa peringatan penting ya tentang konsep Allah yang baik ini. Supaya kita tidak sembrono saudara. Ibrani 10 ayat 26-27. Ya kita kan bilang Allah baik kan? Allah baik, Maha Pengasih Pengampun. Nah baca ayat ini. Sebab jika kita
sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Berakhir dengan kebinasaan. Saudara sekalian, kalau dilanjutkan dengan pembacaan selanjutnya. Sekali lagi ayat ini tidak perlu ada, saudara. Kalau konsep bahwa Allah maha baik, Allah maha pengampun, maha pengasih, itu selesai sampai situ saja. Tanpa syarat dan ketentuan. Ayat ini nggak perlu ada. Tapi karena ayat ini ada, tak mungkin kita tolak, maka kita perlu berhati-hati memahami konsep Allah baik, Allah pengasih dan pengampun, saudara sekalian. Karena apa? Ada syarat dan ketentuan yang perlu kita waspadai. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Supaya apa? Ini perhatikan saudara, Paulus kirim surat ini bukan pada orang kafir, Bang Baron. Tapi dia kirim surat kepada kolega, kawan sekerja, sesama pelayan di kota Korintus. Jadi bukan aktivis biasa ini. Kolega Paulus. Kami menasihatin kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah, bukan belum kamu terima. Jadi kasih karunia yang telah diterima oleh aktivis pelayan-pelayan di Korintus itu bisa saja dibuat menjadi sia-sia. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka di dalam bagian ini. Halo? Nah sekarang contoh kasus, ini pun pernah saya bahas. Yohanes 6 ayat 60, tampilkan saudara. Ini peristiwa Yesus mengajar ya, mengajar dengan keras. Rupanya orang-orang tidak bisa menerima ajaran Yesus. Ini komplain mereka, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid, saudara. Bukan pendatang baru loh ya, ini sudah dikategorikan sebagai murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Lompat ke ayat 66. Mulai dari waktu itu, berapa banyak murid yang mengundurkan diri? Dikit apa banyak? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bagaimana reaksi Yesus? Mau mana itu? Balik. Gue bilang balik. Mau mati ya? Apa ada ancaman seperti itu? Atau datang malam-malam? Pak, Bu, sorry ya tadi ya. Tepuci ya, aduh khotbah gak enak ya. Ibu, bapak tersinggung ya. Oke, balik lagi yuk. Please, ikut saya yuk please. No, Yesus menawarkan anugerah yang murahan loh saudara. Ini bukan bukti bahwa Tuhan tidak mencintai mereka. Tapi bukti Tuhan tidak mau pengikutnya ogah-ogahan. Kalau enggak siap boleh mundur. Saudara-saudara, maka saya bercanda Pak Fendi. Kita sebagai orang Kristen itu kalau ada aktivis anggota enggak datang, kita mulai kirim WA. Bapak di mana? Udah lama enggak datang, gitu kan ya. Enggak datang yuk kita besuk ya. Pak Rul lama nggak datang Pak. Bapak kalau nggak datang, kolektor kita berkurang 1/4 Pak. Ibu kalau nggak datang, aduh Bu, piano kita sampai karatan loh Bu, sampai rayapan Bu. Gara-gara ibu nggak main sih. Ayo Bu balik lagi Bu. Kayaknya gereja butuh banget sama kita saudara. Kalau nggak ada kita, gereja nggak jalan. Bukan kita yang membutuhkan gereja. Sampai ada orang Kristen frustrasi bikin lagu. Tahu lagu ini enggak? Tahu enggak lagunya?
Lagu apa gitu kan ya. Lagunya adalah ditarik-tarik, didorong-dorong. Ibu Ching Hui pasti tahu lagu itu. Itu lagu sekolah minggu, ya kan? Ditarik-tarik gak datang, didorong-dorong gak datang. Itu kan orang frustasi kan? Ya, udah ditarik gak datang, didorong juga gak datang. Saudara-saudara sekalian, silakan tarik-tarik, silakan dorong-dorongan, saudara. Tapi lihatlah Yesus. Ketika para murid meninggalkan dia silent, dia diam. Begitu pula anak muda yang kaya itu, ingin masuk surga. Apa yang kau perbuat? Yesus bilang, pergi, jual hartamu. Alkitab menulis dia pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Apa kata Yesus? Men, kita punya bisnis belum kelar, lu pergi-pergi aja. Balik sini. Apa begitu? No. Yesus biarkan dia pergi. Yesus biarkan dia pergi. Ini berarti apa? Anugerah Allah bukan sesuatu yang murahan. Tapi terlalu mahal, saudara. Setelah para murid pergi, nah sekarang Yesus ngomong pada 12. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini maksudnya apa ini? Pak Agus, ini maksudnya apa ini? Yesus bukannya konsolidasi kan ya? Setelah ditinggal pergi banyak murid, aduh, lu jangan pergi ya, jangan ya, itu sesat itu, masuk neraka nanti. Ya ikut aku. Oke, cayo, begitu. No! Yesus berbalik dan berkata pada mereka yang 12, kamu gak mau pergi juga? Kalau gak siap, mau mundurkan diri, boleh. Gak ada paksaan. Tapi resikonya kamu tahu sendiri apa. Saudara, lagi-lagi ini bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. Lagi-lagi bukan Yesus tidak baik. Tapi yang jelas adalah Tuhan tidak mau mereka ikut-ikutan. Asal-asalan. Ogah-ogahan. Gak ada seriusnya. Gak ada komitmen. Tuhan gak mau seperti itu. Saudara sekalian. Wow. Dan saudara, saya sedang memperlihatkan bahwa kita bisa misleading bahwa konsep Allah baik, Allah pengampun. Wow. Saudara, mari kita lihat bagian yang juga cukup sering saya ulas. Markus pasal 4, saudara. Saudara tahu ya, Yesus bisa melakukan sebuah tindakan yang sangat radikal, menutup pintu supaya orang tidak mendapatkan pengampunan. Ini jarang dibicarakan di atas mimbar. Karena seolah-olah bertolak belakang dengan kehendak Allah, ingin selamatkan semua orang. Tetapi kenapa ada ayat yang mengatakan Tuhan menutup pintu bagi orang untuk mendapatkan pengampunan? Saudara sekalian, ini peristiwa setelah Yesus mengajar dengan berbagai perumpamaan, murid-murid bertanya, apa maksudnya? Nah, Yesus jelaskan. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Tujuan akhirnya adalah supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Memang ada orang tertentu yang dikondisikan tidak mendapatkan pengampunan. Apakah Allah jahat? Bukan. Bukan Allah yang memulai, tapi orang-orang tertentu yang disebut dengan orang yang tegar hati, tegar tengkuk. Orang Hakka bilang ngangkiang. Ada orang kayak nggak sini nih? Orang Batak bilang apa bang? Tegar tengkuk. Silakan saudara baca dalam Yeremia pasal 7, Adam perjanjian lama seperti itu. Bagaimana reaksi Allah terhadap orang-orang yang keras kepala seperti ini? Udah tahu kebenaran, terus melawan kebenaran. Udah tahu kebenaran, terus melawan kebenaran. Udah tahu harus hidup kudus, tapi hidup di dalam ketidakkudusan. Allah panjang sabar, tapi kalau Allah sudah selesai, ini yang mungkin terjadi saudara. Dia buka pintu. Tutup pintu maksud saya. Selesai. So, hati-hati.
Allah memang baik, tapi anugerahnya nggak boleh dipermainkan. Kita tahu bagaimana Israel, satu bangsa loh saudara. Satu bangsa yang mendapatkan privilege yang luar biasa. Tapi Allah mematahkan mereka dan membuang mereka. Dan Allah mengambil bangsa-bangsa kafir. Kita ini orang kafir saudara. Kalau tetangga kita bilang kita kafir, terima kasih. Memang kami orang kafir yang diangkat. Slide terakhir saudara lihat. Ini kata-kata Paulus. Nah, Paulus menggambarkan umat Allah itu seperti pohon zaitun, saudara. Ada cabang yang dipatahkan. Siapa cabang asli yang dipatahkan? Itu Israel. Lalu Allah mengambil tunas liar, dicangkokkan. Siapakah tunas liar itu? Kita ini, saudara. Nah, sekarang lihat kata Paulus. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, ayat ini tidak perlu ada. Kalau kebaikan Allah tanpa akhir. Kalau Allah nggak bisa murka. Ayat ini nggak perlu ada, saudara. Tapi karena ayat ini ada. Mari kita semua saudara. Belajar dari orang Kristen yang sensitif terhadap dosa. Kalau perlu kita betul alergi dengan dosa. Pada waktu Ibu Lydia dulu sering kena alergi, kita pergi ke medis cek. Rupanya ada banyak jenis yang bisa membuat kita alergi. Bisa karena debu, karena kuman, bulu kucing, apalagi bulu anjing. Yang membuat kita tidak habis pikir adalah tukang medisnya bilang, duit pun bisa. Hah? Emang bisa duit bikin alergi? Bapak Ibu ada yang alergi duit gak sini nih? Yang alergi duit banyak, lempar ke kantong kolektif banyakan ya. Saudara, ternyata memang betul loh ya. Saya cek di AI, ternyata AI juga bilang, bukan duitnya ya, tapi ada komponen-komponen dalam uang itu yang membuat orang itu alergi. Saya harap nggak ada yang alergi uang di sini, saudara. Tapi yang saya harapkan adalah semua orang di antara kita alergi dengan dosa. Amin, saudara. Hanya 2 ibu yang ngomong amin deh. Bagaimana kita bisa meningkat jadi orang Kristen yang berkualitas? Kita harus belajar alergi terhadap dosa, katakan dengan kencang. Amin. Saudara, kita memang punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Kalau ketahuan besar kemungkinan kita menjadi penghuni penjara, saudara. Cuma karena gak ketahuan aja. Dosa kita ya kalau direkam dan bentuk video ya. Begitu kita masuk surga ini, pintu terbuka, tayangan pertama adalah masa lalu kita. Dari kecil sampai kita mati. Siapa tuh yang bangga banget dengan dosa-dosanya? Di surga ya, jutaan orang melihat. Wih, pendeta Haji gila ya. Penata Sofyan, malu apa enggak, saudara? Kita akan teriak, please Tuhan, stop tayangannya Tuhan, stop Tuhan. Yang saya mau katakan yang dulu-dulu saja bisa menjadi beban menjadi hidup kita. Kenapa kita tidak berpikir sebaliknya sekarang? Belajar untuk hidup di dalam kebenaran, pengudusan, dan pemurnian hidup kita. Mari kita berdoa.
Saudara-saudara, saya beri waktu bagi saudara untuk berdiam diri sejenak. Sebagai orang Kristiani, seberapa besar derajat kekudusan hidup kita per hari ini? Masih adakah di antara kita yang menjadi pelanggan setia dari dosa favorit kita? Mari kita belajar menjadi orang yang alergi terhadap semua bentuk dosa. Spiritualitas kita akan menjadi nyata apabila kita menjadi duka cita, sedih, bahkan takut setelah kita melanggar firman, kehilangan damai dan sukacita. Itu berarti sekalipun kita jatuh, kita masih punya benteng yang mengingatkan kita. Hati nurani kita masih bekerja. Tapi seandainya ada di antara kita setelah berbuat dosa, tipu-tipu, mencuri, menipu, nggak ada tuh rasa bersalah, nggak ada masalah sama sekali, saya beritahu Anda, itulah masalah Anda. Tuhan tolong kami ya Bapa, sebagai manusia yang lemah, sering kami mencari pembenaran untuk hidup dalam kelemahan kami. Kami membenarkan orang-orang, semua orang boleh begitu, kenapa saya tidak boleh begitu? Dan kami cepat-cepat menyetop orang menegur kami dengan kata-kata, jangan menghakimi. Dan kami yakin sudah diselamatkan. Dan kami yakin Tuhan itu baik. Seringkali kami menjadi sembrono, tidak melakukan kewajiban moral kami untuk belajar hidup taat dan kudus seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami Bapa, tolong kami menyadari posisi kami, kelemahan kami, kebodohan kami bahkan, dan mampukanlah kami Bapa untuk menjadi pribadi yang diubahkan oleh Allah Roh Kudus. Bapa, di penghujung ibadah ini kami juga berdoa untuk dunia yang sedang sulit. Banyak bangsa sedang berperang, banyak bencana, banyak kesulitan. Sebagian bangsa tidak bisa mensuplai kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Tuhan berbelas kasihan kepada para korban pesawat terbang di India. 200-an orang yang tewas, keluarga-keluarga besar berduka berkabung. Tuhan berbelas kasihan juga pada kota-kota negara-negara bagian di Amerika yang sedang rusuh. Orang-orang asing, orang-orang dari Asia merasa terancam. Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan juga menolong ya Bapa, agar pemerintahan ini dikawal, diberikan hikmat yang besar untuk mengelola bangsa yang besar ini. Tuhan berikanlah hikmat kepada tim ekonomi untuk mengentaskan begitu banyak masalah ekonomi, ketimpangan. Tuhan juga berikan tim yang berkarya di bidang yuridis agar keadilan betul-betul nyata di dalam masyarakat kami. Orang yang beruang bisa membeli keadilan sesuai dengan versinya. Kami merindukan ya Bapa, bangsa ini bisa keluar dari krisis keadilan. Tuhan berkati juga gereja kami ya Bapa, setiap orang yang hadir diberikan damai sentosa. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang bisa mengalami perdamaian yang dari Tuhan. Tuhan, buatlah setiap orang di antara kami terus bertumbuh dalam kerohanian yang nyata, yang tampak keluar dari kelakuan kami sehari-hari. Yang sedang bergumul dengan kesehatan, Tuhan berbelas kasihan ya Bapa. Tuhan melawat, yang memberikan lawatan secara khusus bagi yang sedang berkabung, Pak Widi yang kehilangan
ayahnya 2 hari yang lampau. Tuhan hiburkanlah ya Bapa. Kami serahkan juga anak-anak muda yang akan lanjutkan pendidikan. Tuhan tuntunlah mereka untuk mendapatkan jalur yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang baik, sehingga anak-anak muda kami punya masa depan yang baik secara intelektual, semuanya terasah dengan baik. Berikan juga karir yang baik bagi yang sedang bekerja ataupun yang merintis usaha. Suami istri yang sedang ada masalah, Tuhan pulihkan kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa, orang-orang tua yang lemah tubuh, yang kesepian, Tuhan melawat satu persatu. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan dalam Kristus Tuhan. Dan mari kita tutup dengan nyanyian doa Bapa kami, saudara sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beberapa warta mari kita simak saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, majelis jemaat dan segenap jemaat menyampaikan bela sungkawa yang dalam atas meninggalnya ayahanda dari Pak Widi. Pak Widi 2 periode yang lalu adalah salah satu anggota majelis saudara yang sedang turun saat ini ya. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Setelah kebaktian selesai, hari ini giliran gereja kita mendapatkan lawatan. Ini lawatan tahunan, saudara-saudara ya. Baru kali ini ketemunya hari Minggu, setahu saya ya. Selalu di hari lain ya. Selamat datang buat kawan-kawan, boleh berdiri supaya jemaat boleh mengenal. Nah, ini adalah kawan-kawan pengurus klasis, saudara. Masih ada yang menyusul nanti ya, silakan duduk kembali. Selamat datang ya. Kalau lagi pas lewat sini mampir-mampir ya. Kalau hari Minggu welcome, hari biasa kita ngopi-ngopi. Kapal api saja. Ada warta persembahan, mari kita simak saudara. Kalau ada pencatatan yang keliru, mohon diberitahukan kepada majelis untuk dikoreksi. Oke, selamat datang lagi untuk yang lain, di antaranya adalah Ibu Magdalena Megawati. Ibu, wow ini dari jauh ini, dari Papua Barat, Ibu Magdalena. Mana orangnya? Oke, selamat datang Ibu Magdalena. GKI Immanuel Papua Barat. Wah, beneran Papua Ibu. Wih, selamat datang Ibu. Kemudian Antonio Ronaldo. Oh, lagi turun ya. Ini dari GPIB Silo. Di mana itu Silo? Oh, Komplek Ambon. Iya. Jauh-jauh ya. Satu dari Papua, satu dari Komplek Ambon.
Komplek Ambon tuh gak jauh di sini, saudara. Selamat datang Pak Antonio dan Ibu Magdalena. Kemudian ada keluarga Pak Jonathan Kristanto. Ini di GKI apa ini ya? Mampir katanya Pak Jonathan. Selamat datang ya Pak. Ya, keluarga besar juga ya. Selamat datang. Iya. Di luar ini apakah ada yang lain lagi? Tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih saudara sekalian. Silakan Ibu Ita lanjutkan bagian terakhir dari ibadah kita hari ini. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sementara kita akan memberikan persembahan kita. Sebagai nat persembahan diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan kita akan kita iringi dengan pujian Bapakku persembahkan tubuhku. Kepada petugas dipersilakan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan kepadamu atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, memberikan persembahan kami ya Bapa, dari sebagian daripada apa yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kiranya persembahan kami ya Bapa, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ya Bapa, agar boleh digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati juga jemaat-Mu ya Bapa, agar kiranya mereka pada sepanjang kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka senantiasa menerima berkat dari Tuhan. Demikianlah doa kami ya Pak, kami sembahkan kepada-Mu melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah, kita tutup ibadah kita dengan mengangkat pujian lebih dalam ku menyembah. Jemaat sedang bangkit berdiri.
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.